Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Syar'id, kisah inspiratif spesial Umar bin Khattab, wafatnya Abu Bakar dan proses penunjukan Umar sebagai khalifah kedua. Nah, sobat muslim, pastinya saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Ustadz Bani Hashim, spesial kajian kisah Nabi dan kisah para sahabatnya Nabi. Nah, yang insya Allah akan menuntun kita semua untuk lebih mengenal lagi cerita tentang Rasulullah dan juga cerita tentang para sahabat-sahabatnya ya. Baik, langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah wabarakatuh. Ustadz. Terima kasih udah hadir di Syar'id Ustadz. Sama-sama. Ustadz bajunya merah, saya pecinya merah Ustadz. Mantap, Masya Masya Allah. Allah. Ustadz, Ya, di episode-episode sebelumnya Ustadz, kita udah sempat membahas kisah tentang Umar bin Khattab nih Ustadz nih. Sampai di mana Rasulullah wafat dan akhirnya Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Nah sekarang Abu Bakar wafat akhirnya digantikan oleh Umar bin Khattab nih Ustadz nih. hmm. Nah bagaimana ini ceritanya Ustadz? Baik. Bismillah, teman-teman syariat dimanapun berada. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bercerita tentang sahabat Umar bin Khattab, di mana beliau adalah sahabat yang begitu luar biasa. Allah berikan fisik yang kuat, keberanian yang luar biasa. Fisik yang kuat itu digunakan untuk memperkuat Islam, untuk memperkuat dakwah, untuk mengajak orang melakukan kebaikan-kebaikan. Maka teman-teman yang Allah berikan fisik yang sehat dan kuat, ayo sama-sama fisiknya kita pakai, kita gunakan untuk menambah kualitas keimanan kita Amin. dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan-kebaikan insya Allah. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sampai Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu naik menjadi khalifah, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah itu secara bahasa artinya pengganti. Pengganti. Jadi kenapa Abu Bakar disebut dengan khalifah? Karena menggantikan peran Nabi. Peran Nabi itu adalah memimpin umat untuk kemaslahatan dunia dan memimpin umat untuk keselamatan akhirat. Jadi agama dan kesejahteraan dunia itu diperhatikan. Setelah Rasul meninggal, maka harus ada yang menggantikan. Disinilah kemudian kemarin kita ceritakan Abu Bakar radhiyallahu anhu naik menjadi pemimpin dalam urusan agama dan pemimpin dalam urusan dunia, dua-duanya. Jadi dunia akhirat itu. Maka beliau disebutnya khalifah, artinya pengganti. Jadi khalifah itu dari kata khalafa yakhlufu atau akhlafa yukhlifu, artinya mengganti. Nah, manusia ini disebut dengan khalifah. Kenapa kita disebut dengan khalifah? Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Nah, sesungguhnya aku menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Kenapa manusia disebutnya khalifah ya? Kenapa Allah nggak bilangnya insan atau anas atau manusia, tapi khalifah? Karena memang kita ini saling ganti menggantikan, regenerasi. Ya. Hari ini kita yang di sini, besok gantian lagi Mas Didi ya. Iya betul. Meskipun mungkin Mas Didi di sini lagi, cuman udah nggak saya gitu. Belum tentu juga Ustaz. Jadi saling menggantikan. Orang tua ada saatnya meninggal digantikan dengan anaknya. Begitu seterusnya, regenerasi. Regenerasi. Ya. Yang kedua, khalifah berarti menggantikan peran ketuhanan. Allah punya aturan. Allah punya syariat, Allah punya ketentuan, punya hukum. Siapa yang menjalankan aturan syariat dan hukum di atas muka bumi? Kitalah manusia. Nah, itulah tugas pokok manusia. Nah, untuk menjalankan peran ini mesti ada yang memimpin. Disitulah kemarin ketika Rasulullah SAW meninggal, itu jenazah beliau nggak buru-buru dimakamkan sampai jelas ditentukan siapa yang menggantikan Rasulullah SAW. Nah, naiklah kemudian Abu Bakar berdasarkan kesepakatan para sahabat. Beliau dipilih untuk menggantikan Rasulullah untuk menjalankan peran ini. Lalu bagaimana Umar? Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu kita ceritakan kemarin sebenarnya lebih setuju Umar yang menggantikan Rasul sebagai khalifah. Kenapa? Karena Abu Bakar melihat yang lebih layak menjadi pemimpin ada dalam diri Umar. Umar memiliki ketegasan, Umar memiliki kecerdasan, Umar ketaatannya begitu luar biasa. Kita sampaikan hampir di semua sisi Umar kalah dengan Abu Bakar. Cuma satu aja. Apa itu? Witir, sholat witir aja. Ketika Rasul tanya, Abu Bakar kamu setiap malam witir kapan? Kata Abu Bakar sebelum tidur. Kenapa nggak habis tahajud? Berat, karena Umar pebisnis, Abu Bakar pebisnis. Abu Bakar banyak urusan yang dikerjakan. Jadi kalau witirnya ba'da tahajud, khawatir kelewat, nggak bangun tahajud, nggak witir. Maka beliau untuk hati-hati supaya malam itu ada witir sebelum tidur. Rasul tanya kepada Umar, Umar bagaimana witirmu?
Kata Umar, saya kerjakan witir setiap selesai tahajud. Dan itu nggak pernah absen. Betapa kuatnya Umar bin Khattab menjaga tekadnya, menjaga kegigihannya untuk menjaga sholat malam itu. Masya Allah. Selebihnya kalah, nggak bisa menyaingi Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Tapi ini menarik ya. Jadi dalam hidup ini kita mestinya harus selalu ada ini persaingan. Tapi dalam tanda kutip persaingan sehat. Persaingan sehat. Nah, apa itu persaingan sehat? Saingilah rekanmu, tetanggamu, kerabatmu, bestimu dalam hal akhirat. Jangan bersaing dalam hal dunia. Nah, karena kalau bersaing dalam hal dunia, khawatir kita saling menjatuhkan. Khawatir kita tak saling sikut, saling gontok-gontokan. Tapi kalau bersaing masalah akhirat, kita saling memotivasi. Saling mengajak gitu. Itu karenanya Abu Bakar dan Umar saling dorong-dorong untuk jadi pemimpin karena urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat nggak mau kalah. Iya, benar. Abu Bakar paling banyak infaknya, paling banyak ibadahnya. Mestinya begitu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah pemimpin, beliau tidak mau jauh-jauh dari Umar bin Khattab. Tidak mau lepas dari perannya Umar bin Khattab. Maka beliau meminta Umar untuk menjadi tangan kanan. Kalau bahasa kita ya, apa tangan kanan itu? Kepercayaan. Orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Penasehat utama. Jadi apapun yang dilakukan oleh Abu Bakar pasti sudah minta saran dan pendapatnya Umar. Masya Allah. Padahal bisa aja ya Abu Bakar, terserah saya orang saya pemimpinnya. Iya. Beliau nggak begitu. Beliau minta sarannya Umar bin Khattab. Bahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menunjuk Umar menjadi qadhi. Qadhi itu hakim yang menetapkan masalah keadilan. Gitu. Kalau Abu Ubaidah bin Jarrah itu ditunjuk sebagai bendahara negara, mengurusin masalah uang. Umar bukan itu bidangnya. Karena Umar memang bukan pebisnis, nggak biasa ngurus duit ya. Tapi untuk masalah keadilan, Umar itu terkenal sangat adil luar biasa ya. Menetapkan hukum itu pasti mengambil sikap dengan sangat bijak. Dan terbukti kemarin ketika perang Badar, meskipun kelihatan dalam kacamata kita, kok kayaknya tegas, sangar banget ya, sadis ya. Tapi itu yang ternyata dibenarkan oleh Allah gitu. Maka Abu Bakar menunjuk Umar ini yang cocok. Untuk masalah peradilan, menetapkan hukum, Umar lebih layak. Karena di zaman Abu Bakar ini nggak lama dia, hanya sekitar 2 tahunan. Gitu. Dan di masa 2 tahun itu problemnya banyak sekali ya. Problemnya banyak. Yang pertama ashabu riddah ini, orang-orang yang murtad. Terus nabi palsu. Nah, jadi fokus pemerintahan itu ngurusin yang begitu-begitu tuh. Nah, apakah ada di zaman Abu Bakar ini kasus-kasus yang diselesaikan oleh Umar? Di zaman Abu Bakar itu baru transisi dari zaman Rasulullah ke zaman Abu Bakar. Orangnya yang hidup sama masih sama. Yang berbeda pemimpinnya saja, tapi masyarakatnya sama. Sehingga di zaman Rasul sahabat ini luar biasa militansinya, beragamanya, masalah keikhlasannya, ketulusannya, masalah menjaga syariat Allah, masalah menjaga perbuatan halal haram itu sangat luar biasa ketat. Sehingga di zaman Abu Bakar orang melanggar hukum itu nyaris nggak ada. Jadi dalam tanda kutip qadhi hakim nganggur, nggak ada kasus. Nggak ada kasus. Dan orangnya baik semua. Orangnya benar semua gitu ya. Nggak ada kasus. Ada kasus yang sampai ke kita ya. Tapi apakah ini di zaman Abu Bakar ataukah sudah di zaman Umar itu tidak dijelaskan. Ya. Yang jelas Umar yang menyelesaikan masalah. Ada kurang lebih 2 atau 3 kasus ya. Ada satu mencuri. Jadi ada seseorang itu mencuri gandum, maka dibawalah ke Umar bin Khattab mau disidang. Kan mencuri potong tangan tuh. Iya betul. Mesti potong tangan. Orang sudah yakin potong tangannya ini pasti dipotong nih. Begitu datang ke meja pengadilan, ditanya sama Umar bin Khattab, kamu mencuri? Iya. Kenapa kamu mencuri? Gimana saya tidak mencuri? Saya kerja nggak ada pekerjaan. Di mana-mana musim paceklik, orang sedang kekurangan. Saya butuh makan. Nggak ada tetangga yang ngasih sedekah. Nggak ada tetangga yang peduli sama saya. Ya saya minta, nggak ada yang ngasih. Akhirnya tak ada yang bisa saya lakukan Umar untuk mengganjal perut kecuali saya mencuri. Dan saya tidak mencuri banyak. Saya hanya mencuri untuk saya bisa makan hari itu saja. Selesai. Lalu kata Umar bin Khattab, berarti yang harus dihukum adalah para pemimpin dan tetangga-tetangga yang kaya. Masya Allah. Keluar dari meja peradilan, orang itu nggak jadi dihukum tangan. Iya. Nggak nyangka orang-orang pasti ya. Orang-orang dengan nggak jadi potong tangan ya. Malah kita tetangganya yang dimasalahin nih.
Tapi mereka nggak begitu. Mereka hatinya bersih. Masya Allah benar ya. Kita yang salah. Ada tetangga kita kelaparan. Sampai mereka mencuri. Kita tutup mata, tutup telinga. Akhirnya setelah itu orang kemudian saling membagi, saling bahu-membahu karena terjadi masa paceklik ya. Nah ini apakah di masa Umar ataukah di masa Abu Bakar tidak diriwayatkan secara spesifik. Yang jelas itu kasus ditangani oleh Umar bin Khattab. Ada lagi kasus misalnya seseorang yang mengadukan masalah istrinya. Nah, ini kasus yang populer ya. Hampir semua kita pernah dengar kasus ini. Di mana ada seorang sahabat datang mengetuk rumah Umar bin Khattab meminta peradilan, minta nasihat. Nah, ini kan statusnya sebagai qadhi kan. Kalau zaman Umar, zaman Abu Bakar. Kalau zaman beliau ya beliau sebagai pemimpin umat Islam. Datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali nggak ada jawaban. Begitu didengarkan kupingnya ke dalam, ternyata ada problem di rumah Umar. Dia langsung pergi. Nggak lama Umar buka pintu, panggil. Bro, tadi ente yang nanya bro ya, ada apa bro? Ya, bahasa kita. Pintu, iya. Sini, tadi sampai ngetuk pintu rumah saya. Nah, iya Umar, ada apa? Nah, tadinya sih saya mau minta nasihat sama sampean, tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Udah dapat solusinya. Kok bisa begitu? Iya. Sini, ada apa? Nggak jadi Umar. Sini. Nah, dipanggil Umar takut juga kan? Oh, iya. Akhirnya datang. Ada apa? Begini Umar, saya di rumah itu ada masalah, problem. Aduh capek, saya pusing saya. Apa masalahmu? Istri saya di rumah cerewet luar biasa Umar. Pusing saya. Apa saya ceraikan dia atau bagaimana ini Umar? Ya. Kenapa kau ceraikan? Bukankah wanita itu yang dulu kau idam-idamkan? Wanita itu yang selalu menjadi berita utama dalam doamu. Dia yang kau sebut dalam sujudmu. Dia yang selalu kau harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pendampingmu. Iya Umar, itu dulu. Waktu belum nikah, tapi setelah menikah, ya Allah Umar, dulu kemayu pendiam manis sekali. Begitu nikah dengan saya, nyerocos kayak pesan ceplik Umar. Pusing kepala saya. Ini lebay ya saya nama-namain. Iya. Nah, begitu saya datang ke rumah wahai Umar, saya ketuk pintu, kau tidak menjawab salam. Begitu saya dekatkan telinga, mohon maaf, saya dengar di dalam rumahmu, ternyata istrimu lebih cerewet dari istri saya Umar. Itu nyerocos menasihati dirimu. Ya Allah. Dan saya dengar tidak sepatah kata pun keluar dari lisanmu wahai Umar. Masya Allah. Masya Allah. Berarti saya tahu solusinya. Apa itu? Diam. Diam. Jadi ternyata kalau istri lagi marah, solusinya cuma satu, diam. Kenapa diam? Karena kalau kita ikut bicara, kemungkinan cuma 2. Kalau tidak salah, kalah. Kalau nggak Diam salah, aja, ngomong dong. Begitu kita ngomong aja lagi tuh kan. Jadi mah kalau nggak kalah ya salah. Jadi diam. Ya, Kenapa kau diam wahai Umar? Kau ini adalah orang yang luar biasa. Jangankan manusia, setan aja takut kepadamu. Tapi kelihatannya kau takut sama istrimu. Rupanya Umar bukan takut sama istri, tapi menghormati dan memuliakan. Jadi para laki-laki yang diam ketika istrinya ngomel, bukan takut istri, menghormati dan memuliakan. Masya Allah. Kita bukan penakut, kita pemberani. Cuman bini kita lebih berani. Itu aja masalahnya. Ya Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai fulan, istri kita itu dia di rumah yang memasak makanan kita. Dia yang mengaduk roti. Kalau dulu kan makan roti tuh. Iya. Aduk roti dari gandum segala macam. Jadilah roti. Kalau sekarang kan roti tinggal beli aja kan. Iya. Dulu diaduk dari gandum itu diolah. Dia yang memasak masakan untuk kita. Dia yang merapikan makanan kita. Dia yang menyiapkan air untuk kita. Dia yang mengurus anak-anak kita. Itu bukan tugas wanita. Bukan tugas wanita memberikan makan kepada suaminya. Suami yang harusnya memberikan makan kepada istri. Maka kata Rasulullah, apa tugas seorang suami kepada istri? Ketika kau memakai pakaian, kau berikan dia pakaian. Ketika kau makan, kau berikan dia makan. Berarti tugas yang memberikan makan dalam rumah tangga adalah suami ngasih ke istri. Itu mestinya. Ya, cuma kan suami nyari duit kerja. Suami keluar di rumah. Maka istri yang di rumah, istri yang masak. Suami cuma tinggal kasih mentahnya doang. Mentahnya begini kan, betul ya? Wirid nih mentahnya. Masak gitu. Jadi sebenarnya bukan tugas dia, kata Umar bin Khattab. Jadi memang bukan tugas istri kita itu. Bukan tugas perempuan. Tugas laki-laki yang memberikan makan, memberikan minum. Jadi kalau seorang istri nggak mau nyediain makan dan minum untuk suaminya, sebenarnya sah, nggak berdosa. Nah, jadi kalau ada suaminya, mah tolong bikinin teh, bikin aja sendiri. Sebenarnya nggak masalah itu. Mah tolong siapkan makan, siapkan aja sendiri, nggak ada masalah. Cuman kalau istri menyiapkan teh, menyiapkan minum, menyiapkan makan untuk suaminya, setiap satu teguk yang diminum oleh suaminya menggugurkan dosa kesalahan istri. Masya Allah. Satu teguk ya. Satu teguk tuh.
Makanya orang tua kita dulu pinter-pinter masih sini. Kalau bikin air, nyediain gelas buat suami, disediain yang gede. Biar banyak gitu. Biar Ustaz. banyak yang diminum, biar banyak dosa yang berguguran. Karena tahu dosanya banyak. Gitu. Oh, Masya Allah. Maka kata Umar bin Khattab, bayangkan istrimu bukan tugasnya, dia lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Maka kalau dia sekarang marah, dia luapkan emosinya, sabar. Marah istrimu tidak akan lama. Masya Allah. Dia marah, kesel, tapi gak akan lama. Setelah itu baik lagi. Iya, Sabar aja. Kapan lama? Ketika ditimpali sama suaminya. Itu jadi lama tuh. Jadi panjang. Jadi panjang. Ketiga. Berepisode-episode jadi. Itu yang kedua, kasus yang sampai diriwayatkan sampai ke kita ya. Tapi apakah ini diselesaikan di masa beliau dengan Abu Bakar ataukah di masa pemerintahannya? Wallahu alam, tidak ada riwayat yang pasti yang sahih. Yang jelas ini sahabat minta petunjuk, minta keadilan kepada Umar bin Khattab. Nah, kalau kita kaitkan di sini, beliau ditunjuk oleh Abu Bakar menjadi qadhi kan. Kasus yang ketiga, ada orang tua datang kepada Umar mengadukan anaknya yang durhaka. Ya. Umar, saya punya anak ini durhaka, lawan sama saya. Tidak mau taat kepada saya. Maka dipanggil tuh anaknya, kamu sini. Kamu betul durhaka sama orang tuamu. Kamu nggak tahu Allah perintahkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa bil walidaini ihsana, dan mestinya seorang anak berbuat baik, berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini diperintahkan setelah ibadah. Artinya kewajiban kita setelah nyembah Allah sebelum yang lain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kau tidak berbakti kepada kedua orang tuamu? Kenapa orang tuamu sampai datang mengadukan kau yang durhaka kepadanya? Lalu kata anak tadi, Umar, tolong berikan saya kesempatan untuk bicara. Oke, apa alasanmu? Nah, jadi qadhi atau hakim tidak hanya menerima informasi dari sebelah pihak saja, tapi dari dua belah pihak. Oke, apa alasanmu? Umar, saya mau tanya, sebelum kau mengadili saya, menghukum saya mau tanya, ada nggak sih kewajiban orang tua terhadap anak? Apa yang mesti dilakukan orang tua terhadap anak? Ya, ada. Apa itu? 3. Apa itu? Yang pertama, orang tua, seorang ayah, dia wajib terhadap anaknya mencarikan ibu yang baik untuk anaknya. Makanya ada seorang syekh dari Bani Sulaim, itu sebelum meninggal beliau ngomong sama anak-anaknya, wahai anak-anakku, laqad ahsantu ilaikum fi kibarikum wasigarikum wa qabla an tuladu. Wahai anak-anakku, saksikan aku sudah berbuat baik kepada kalian ketika kalian sudah dewasa, ketika dulu kalian masih anak-anak, bahkan ketika kalian belum terlahir. Kata anaknya, Pak, Bapak baik kepada kami ketika kami dewasa. Iya, kami rasakan. Ketika kami masih kecil, betul. Bapak berbuat baik kepada kami ketika kami masih kecil. Tapi kalau kami belum lahir, gimana cara berbuat baik ke kita? Lahir aja belum. Gitu. Apa kata bapaknya? Ikhtartu lakum al-ummah salihah. Aku telah pilihkan untukmu seorang ibu yang salehah. Itu adalah bentuk bakti kebaikan yang aku berikan kepadamu. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ustadz, kita lanjut lagi nanti ya Ustadz. Oke, dulu ya. Baik, Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Share It. Baik, Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi Ustadz udah menjelaskan masalah apa sih tugas orang tua untuk kepada anaknya, Ustadz ya? Ya. Baik, boleh dilanjutkan Ustadz, silakan. Ya, jadi kata Umar bin Khattab, tugas seorang ayah terhadap anak itu ada 3. Yang pertama adalah memilihkan seorang ibu yang baik untuk anaknya. Yang kedua, memberikan nama yang bagus buat anaknya. Nah, itu tugas ayah tuh, mencarikan nama. Ya. Saya dikasih nama orang tua saya namanya asal-asalan. Nah, itu bukan asal-asalan. Mungkin orang tua zaman dulu itu, mohon maaf ya, kemampuan intelektualitasnya terbatas. Jadi ngasih nama kadang sesuai dengan apa yang dia ketahui aja. Kadang ada yang ngasih nama anak sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Punya anak dikasih nama Banjir. Kok namanya Banjir? Musim hujan banjir di mana-mana. Namanya Banjir. Gitu. Pas lagi lahir banjir gitu. Iya, gitu. Ada ngasih nama anak sesuai dengan nama hari kan. Lahirnya hari apa? Lahirnya hari Kamis, Misan. Nah, Jumat, Atep. Sabtu, Tumin. Minggu, Guna, Gunadi. Senin, Nenti, Nenda, Nendi kan. Selasa, Satem, Sai. Rebo, Bokir, Bodong, Bolot, Boneng. Banyak. Nah, itu rebo semua tuh ya. Nah, orang tua mungkin dulu karena memang pengetahuannya sebatas itu. Nah, kalau sekarang kan kita sudah pada berpendidikan lah ya. Sudah sekolah, udah mengerti. Biasanya ngasih nama anak udah bagus lah ya. Kadang-kadang digabung nama suami dengan nama istrinya. Nah, nanti punya anak itu namanya digabung. Gitu. Kalau bagus pas oke, tapi kalau enggak jangan maksa. Siapa nama suaminya? Pak Abbas.
sama istrinya Bu Kokom, anaknya Baskom ya kan? Ya Allah. Janganlah. Iya, kayak- Nah, teman-teman sekarang sudah bisa googling kan kalau punya nama anak. Betul, Nama Ustaz. bayi laki-laki Islam keluar ada 500 nama, 500 nama. Tapi tetap cek artinya, jangan sampai asal. Ya, siapa nama anaknya? Nia, bagus. Nama lengkapnya Hernia. Ya Allah. Nama penyakit turun bro itu. Jadi tugas ayah memberikan nama yang baik. Yang ketiga, itu adalah tugas ayah mengajarkan Al-Quran. Nah, kata anak tadi, ya wahai Umar, bapak saya tiga-tiganya enggak. Apa itu? Yang pertama, ibu saya, mohon maaf, anak haram, seorang budak majusi. Ya, udah hitam, legam, jelek, budak pula. Yang kedua, saya dikasih nama saya Ju'al, artinya kumbang. Kumbang kayak lalat hijau gitu, yang suka hinggap di sampah. Ya Allah. Ya Allah. Yang ketiga, dia tidak pernah mengajarkan kepadaku satu pun ayat Al-Quran. Ya. Kalau dia tidak ngajarin, minimal harusnya nganterin ke siapa gitu kan. Dia tolong ajarkan anak saya, panggil guru ngaji kah, gitu tuh. Sama sekali tidak dilakukan. Maka kata Umar bin Khattab, wahai fulan, benarkah kau tidak lakukan kepada anakmu tiga ini? Benar wahai Umar. Kalau begitu, kau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu akhirnya durhaka kepadamu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Berarti ada ya itu yang namanya orang tua durhaka sama anak itu. Itu pengaruh apa namanya ya keputusan lah yang diambil oleh Umar bin Khattab. Cuman tadi kita tidak tahu secara pasti apakah itu terjadinya di masa Umar ketika jadi hakim di zamannya Abu Bakar ataukah di zaman Umar sendiri. Ya. Nah, by the way Ustadz, selama ini pada saat Abu Bakar ini memimpin gitu Ustadz, sempat ada nggak sih perselisihan atau beda pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab nih Ustadz? Ya. Namanya manusia pasti adalah ada ya. Khilaf, selisih, beda pendapat itu pasti ada. Ya, apalagi beda pendapatan kalau kita. itu. Jadi termasuk Umar bin Khattab dan Abu Bakar, meskipun mereka bestinya luar biasa ya, tadi level sahabatnya bukan cuma sekedar Rafiq, bukan sekedar Zamil, Shadiq, Sahib, udah sampai level Khalil tuh, udah saling mencintai karena Allah ya, saling membenci karena Allah. Itu juga tetap ada clash juga, ada bedanya. Tapi perbedaan itu tidak membuat mereka berpisah, tidak membuat mereka menjauh, apalagi saling membenci, enggak. Ya. Apa perbedaan? Yang masyhur ya, diriwayatkan sampai ke kita itu, yang pertama tentang Ashabur Riddah. Jadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, masa kepemimpinannya setelah Rasul wafat, itu banyak orang-orang yang masuk Islamnya karena ini aja, karena takut ya, karena umat Islam ternyata hebat tuh. Mereka domisilinya tidak dekat dengan kota Madinah, agak jauh. Mereka masuk Islam karena takut saja. Begitu Rasulnya meninggal, mereka sudah tidak ada lagi rasa takut itu. Akhirnya banyak mereka yang menjadi Muslim tapi tidak melakukan syariat agama secara keseluruhan. Oh gitu. Apa diantaranya? Mereka tidak mau bayar zakat. Ya, jadi mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, tapi nggak mau bayar zakat. Karena mereka anggap zakat itu sebagai bentuk rasa takut kita kepada pemerintahan pusat, akhirnya ngasih upeti. Sekarang pemerintahan pusat Nabi Muhammad udah nggak ada, udah nggak perlu lagi zakat, menurut mereka begitu. Maka Abu Bakar langsung ngirim utusan, pokoknya mereka yang tidak mau bayar zakat, perangi. Nah, jadi harus kita perangi. Kalau perlu bunuh mereka. Padahal status Muslim, harus perangi. Kata Umar bin Khattab, Abu Bakar, mereka itu Muslim. Mereka bukan murtad. Mereka cuma tidak mau bayar zakat. Rukun Islam mereka masih kerjakan. Mereka masih syahadat. Mereka masih sholat, puasa, haji. Zakat tok yang enggak. Masa harus diperangin? Nah, ini berbeda nih. Iya, Ustaz. Biasanya Umar yang penggal. Iya. Selesaikan. Abu Bakar yang jangan. Iya. Sekarang pas Abu Bakar jadi pemimpin, beda justru ya. Iya. Justru Abu Bakar penggal saja, perangi mereka. Umar yang justru jangan. Masya Allah. Masya Allah. Memang bisa saling melengkapi harus gitu saling ya. melengkapi Iya. gitu. Makanya dua sejauh ini dahsyat luar biasa ya. Ya. Kadang kita dalam hidup rumah tangga juga begitu ya. Kadang suaminya yang keras, istrinya melunak. Sebalik istrinya yang keras, suaminya melunak. Harus ada saling mengalah. Seni mengalah, seni menurunkan ego, itu untuk membangun kebersamaan. Kalau kita belum bisa melatih diri untuk menurunkan ego, mengalah meskipun benar, maka sulit untuk membangun kerjasama itu. Nah, Abu Bakar dan Umar mencontohkan kepada kita. Beda pendapat bukan berarti harus beda pekerjaan, harus saling bermusuhan, apalagi saling membenci, gontok-gontokan. Menjauh aja enggak tetap.
Nah, kata Umar, mereka jangan diperangi Abu Bakar. Mereka itu masih muslim. Mereka masih sholat. Mereka masih sama melaksanakan haji dan puasa. Kata Abu Bakar, enggak, harus diperangi wahai Umar. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, lama-lama yang lain nambah nih. Nggak mau bayar zakat, nggak mau bayar zakat, lama-lama nggak sholat, lama-lama nggak puasa, lama-lama berani. Maka ini yang kecil ini harus segera kita pangkas. Supaya tidak jadi benih. Yang lain-lain ikut bermunculan gitu. Oh, gitu. Jadi setelah itu mereka nggak berani macam-macam. Oh iya janganlah gitu. Yang kedua, karena kata Abu Bakar, rukun Islam yang 5 itu nggak bisa dipisah-pisah. Kalau dia sudah bersyahadat, dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia berhaji, maka dia juga harus berzakat. Sebaliknya, kalau dia sudah berzakat, dia harus puasa. Nah, jangan kemudian saya sudah zakat, nggak puasa Ramadan, ya nggak bisa. Islam ini nggak bisa dipisah-pisah. Apalagi khusus untuk zakat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu warḍah, salasu ayatin fil Quran unzilat maqrunatan. 3 ayat dalam Al-Quran diturunkan sepaket. La tuqbal wahidatun minhunna illa biqarinatiha. Dikerjakan salah satunya, yang satunya tidak dikerjakan, yang dikerjakan nggak diterima. Ini kata Ibn Abbas tapi ya, bukan pendapat jumhur ulama. Apa diantaranya? Ati Allah wa ati Rasul. Taat Allah dan Rasul. Taat Allah tidak taat Rasul, ketaatan kepada Allah nggak berlaku. Atau sebaliknya, taat kepada Rasul tidak taat kepada Allah, nggak berlaku. Kalau sekarang misalnya taat kepada Allah ikut Quran, tapi ini nggak mau ikut hadis, nggak bisa itu. Atau sebaliknya ikut hadis tapi nggak ikut Quran, itu juga nggak bisa. Ikut Quran dan hadis paket ini. Yang kedua, anishkurli wali walidaik, bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ini sepaket, nggak bisa dipisah. Orang kalau rajin taat beribadah kepada Allah tapi durhaka sama orang tua, ketaatan kepada Allahnya nggak diterima, kata Ibn Abbas. Sebaliknya, dia baik sama orang tua tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah kepada Allah, juga nggak diterima, sepaket. Dia nyembah Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Nah yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini sepaket. Kata Ibn Abbas, kalau ada orang sholat tapi nggak bayar zakat padahal dia mampu, sholatnya nggak diterima. Kata Ibn Abbas, Masya Allah. Atau sebaliknya, dia zakat tapi nggak sholat, zakatnya nggak diterima. Kata Ibn Abbas. Nah, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini orang yang sudah memisahkan antara sholat dengan zakat, aku hukumi sebagai orang murtad, harus diperangi. Nah, karena Umar lihat ini kekeh Abu Bakar, maka Umar mengalah. Oh, Umar ikut mengalah. akhirnya. Akhirnya ikut. Masya Allah. Itu satu. Ya, masalah perselisihan. perselisihan. Oh, ada lagi Ustaz yang lain. Ada lagi. Nah, itu yang pertama ashaburidah ya. Yang kedua masalah kepemimpinan panglima perang. Jadi tadi ada orang ashaburidah tidak mau bayar zakat, akhirnya harus diperangi. Di satu sisi ada orang yang ngaku nabi seperti Musailam al-Kadzab. Jadi Abu Bakar ini masa pemerintahannya sebentar, tapi problemnya begitu dahsyat. Begitu banyak. Separuh orang ini nggak pada mau bayar zakat, yang sini lagi ngaku-ngaku nabi. Wah ini dua-duanya problem ini, ya, harus diselesaikan. Maka harus mengutus pasukan nih untuk menyelesaikan itu semua. Nah pemimpinnya itu adalah Khalid bin Walid, yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Khalid bin Walid ini terkenal dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Artinya kalau sudah Khalid bin Walid memimpin pasukan pasti menang, dan selalu menang. Lama-lama orang akhirnya mengeluh-elukan Khalid bin Walid. Pokoknya kalau udah Khalid yang mimpin pasti menang nih, pasti menang. Umar melihat ini ada bahaya. Khawatir orang menuhankan Khalid, lupa kepada Allah. Harusnya kan perang bisa menang, alhamdulillah berkat Allah, pertolongan Allah. Kita nggak bisa apa-apa kecuali Allah. Mesti kan Allah kan? Betul. Oh dia nggak. Lama-lama orang ya pokoknya kalau nggak ada Khalid kita bisa kalah. Tapi kalau ada Khalid pasti menang. Jadi lama-lama posisi Tuhan itu tergeser kan. Khalid nauzubillah min dzalik itu jadi sekutu syirik di hati orang. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar. Maka Umar datang, Abu Bakar, tolong copot jabatan Khalid. Berhentikan dia jadi dari panglima perang itu. Kata Abu Bakar, aduh jangan dulu Umar. Ini posisi sedang krusial. Kita harus menyelesaikan ashaburidah, para yang murtad yang mau bayar zakat, kita harus menyelesaikan Musailam al-Kadzab yang aku sebagai nabi ini. Ini kalau panglimanya nggak kuat, kalah, wah ini bisa bahaya gitu. Jadi harus Khalid. Tapi bahaya nih Abu Bakar. Kalau Khalid ini bahaya. Orang pada nuduh Umar tuh iri sama Khalid katanya. Karena Khalid itu hebat dia bisa memimpin pasukan. Karena mohon maaf, Umar dan Khalid ini dulunya bestie dia seumuran. Jadi kalau ke Abu Bakar kan selisihnya sekitar 11 tahun kan.
Abu Bakar lebih tua daripada Umar 11 tahun. Rasulullah lebih tua dari dari Umar sekitar 13 tahun. Tapi kalau dengan Khalid, Amr bin As, ya, Ikrimah, itu dengan Umar bin Khattab selevel dia. Ya. Selevel. Sepantaran lah gitu. Sepantaran lah ya kalau bahasa kitanya. Nah, orang-orang banyak yang menuduh Umar itu memberhentikan Khalid karena iri katanya. Nah, padahal kita ceritakan dari awal tadi, jangankan kepada Khalid yang jabatan, mohon maaf dalam tanda kutip, cuma panglima perang, jabatan khalifah saja lebih tinggi dari itu, Umar sama sekali tidak pernah menginginkan itu kan. Betul. Ya. Di sana nggak ada itu. Jadi kenapa Umar bin Khattab ingin memerintahkan kepada Abu Bakar untuk memecat Khalid bin Walid? Karena itu tadi khawatir muncul kesyirikan baru dalam hati ini, karena orang meyakini Khalid ini adalah super. Khalid ini adalah pahlawan, dia adalah hero. Kalau ada dia menang, tidak ada dia kalah. Nah, akhirnya bertumpu pada makhluk. Betul. Nah, Umar nggak mau ada itu dalam hati kaum muslim. Maka selalu minta Abu Bakar tolong ganti, tolong lengserkan dia, tolong copot dari jabatannya. Akhirnya. Tapi Abu Bakar tetap kekeh, nggak bisa Umar. Sekarang bukan masanya. Khalid harus tetap memimpin pasukan. Khalid harus menjadi panglima. Karena kalau Khalid yang memimpin, ini pasukan semangat. Sementara jumlah pasukan itu sedikit karena mereka nggak pulang. Jadi lelah dari sini langsung lanjut sana, langsung sini, langsung sini, langsung sini gitu. Ini kalau bukan pemimpin yang hebat, kalah umat Islam karena kecapean gitu. Iya. Maka akhirnya Umar ngalah lagi. Umar yang ngalah ya. Jadi yang pertama tadi Ashaburidah, Umar ngalah. Yang kedua, masalah Khalid bin Walid, Umar ngalah lagi. Maka Khalid bin Walid tetap menjadi panglima perang. Selama menjabat Abu Bakar, Khalid tak tergantikan. Itu yang menyebabkan Ashaburidah selesai. Musailam al-Kadzab selesai. Semuanya beres karena Khalid tadi itu. Tapi nanti di masa Umar yang mecat tuh Khalid bin Walid. Tapi di masa Abu Bakar enggak. Khalid bin Walid tetap jadi panglima perang, jadi pemimpin perang. Karena memang memberikan dampak yang luar biasa ya, kemenangan. Oh ya Allah. Itu yang kedua, keberapa tadi? Kedua tadi. Kedua ya. Ini Nah, yang ketiga, perselisihan antara Umar dan Abu Bakar itu masalah pembukuan Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu ketika zaman Rasulullah SAW tadi kita sampaikan, itu begitu turun wahyu, Rasul langsung panggil para sahabat yang nulis. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid, ada Ali, ada Abdullah bin Mas'ud, termasuk Umar bin Khattab yang mencatat. Nah, itu nyatat di mana? Di apa aja yang dapat. Jadi pas lagi jalan turun wahyu, kan nggak pada prepare kan? Ada yang bawa buku kecil, tulis itu. Ada yang nggak ada, dicari batu, tulis di batu. Ada yang pelepah kurma, ada yang tulang. Jadi macam-macam itu. Di Al-Quran 30 juz belum ada satu bundel buku yang mencatat atau merekam dari Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap, nggak ada. Kecuali yang di sini di hafalan saja. Selebihnya ya ditulang, berserakan itu. Maka Rasul meninggal itu terakhir ya dikumpulkan itu di rumahnya Hafsah. Sampai Abu Bakar selesai di rumah Hafsah. Itu satu kamar rumah Hafsah itu isinya tulang, pelepah kurma, kulit, batu, segala macam, kertas di situ. Yang isinya Al-Quran itu. Nah, kenapa Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar, kita harus segera bukukan Al-Quran. Kenapa wahai Umar? Karena para sahabat yang menghafal Quran 30 juz itu sudah banyak yang terbunuh, banyak yang gugur di medan perang. Karena tadi banyak perang kan? Iya, betul. Nah, ini kalau mereka terbunuh, lama-lama Al-Quran akan habis dari kepala manusia. Ya. Nah, nanti bagaimana kita ajarkan Al-Quran pada generasi yang akan datang? Sementara yang tertulis itu berserakan di banyak media itu. Kita nggak tahu mana surat, mana yang duluan, ini ayatnya keberapa, surat apa, nggak ada itu. Maka kata Umar bin Khattab, kita harus menulis Al-Quran, kita bukukan dalam satu bundel itu. Kata Abu Bakar, Umar, kamu jangan ngaco. Mana bisa kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasul hidup selama 23 tahun menyampaikan wahyu. Tak pernah sekalipun Rasul memerintahkan tulis Al-Quran, kumpulkan dalam satu bundel. Nggak pernah. Abu Bakar mengatakan, enggak, saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Aduh, repot juga nih. Ngalah tuh Umar. Besok datang lagi. Ngalah lagi itu. Datang lagi. Abu Bakar, ini kacau nih. Kalau nggak bisa ini, kita selesaikan akan jadi problem. Kita sudah menyelesaikan Ashaburidah. Kita sudah menyelesaikan orang-orang yang ngaku sebagai nabi. Beres. Tapi Islam ini intinya adalah Quran. Kalau Qurannya hilang, gimana kita bisa menjaga Islam? Otentisitas Islam itu ada di Quran. Ya pokoknya ini Rasul nggak menjalankan, saya nggak bisa, nggak berani. Sampai terjadilah kasus banyak sahabat yang terbunuh
semakin berkurang jumlah para penghafal Quran itu. Oh ya Allah. Semakin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Akhirnya Abu Bakar kepikiran juga gitu. Iya juga nih ya. Lama-lama habis ini. Iya. Ya, kita bagaimana mengajarkan Al-Quran 30 juz kepada orang? Akhirnya situ kemudian dia panggil Umar. Umar, nampaknya apa yang kau usulkan ada benarnya. Apa itu wahai Abu Bakar? Kita memang perlu membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Langsung kata Umar bin Khattab, Alhamdulillah alladzi hadaka. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyentuh kalbumu, menggerakkan hatimu untuk menerima usulan saya. Karena kan selama ini berdebat, Iya. kalah terus Umar. Ada juga yang menangnya ternyata ini. Maka dibukalah proyek tender besar-besaran tuh ya. Semua sahabat yang punya catatan Al-Quran kumpulkan. Yang di tulang, yang di pelepah kurma, yang di batu, yang di kertas, yang di kayu, semuanya kumpulkan. Ya. Dan para penghafal Quran juga dikumpulkan, dicocokkan di situ. Nah, itu prosesnya lama itu. Iya, karena ada sahabat yang saya nggak hafal ayat ini. Siapa yang hafal? Si Fulan. Di mana si Fulan? Lagi ikut sama pasukan, sama Khalid. Berarti nungguin mereka pulang dulu tuh. Oh, Ya. ya. Ada yang disimpan. Kemana dia? Oh, lagi pergi ke Syam. Ada yang lagi pergi ke Yordan. Ada yang lagi pergi ke Yaman. Oh, lama itu. Oh iya ya. Dipanggil dulu tadi ya, penungguin orang. Iya, dulu. tungguin. Kalau zaman sekarang kan nggak pakai HP. Bro, datang bro. Yang butuh kita nih. Zaman itu kan belum ada HP. Bagaimana kita ngubungin dia? Nunggu 6 bulan berikutnya baru datang. Ya Allah. Nah, ada yang 4 bulan, ada yang setahun baru datang. Masya Allah. Tapi Maka Al-Quran itu disepakati oleh Abu Bakar dan Umar, tapi eksekusinya selesainya di zaman Utsman bin Affan. Tapi awal proyeknya dari zaman Abu Bakar. Masya Allah. Sobat Muslim jangan kemana-mana, tetap di Syar'id ya.